Ditolak Malaysia, kini timnas Indonesia akan menjalani laga uji coba melawan Rusia dan Uruguay. Halo Sobat Garuda dari Sabang sampai Merauke, gimana kabarnya Anda semua hari ini? Semoga Anda semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Amin, amin, amin. Oke, kali ini Gaul TV kembali akan mereaction video terkait penolakan Malaysia terhadap timnas Indonesia. Penolakan untuk bertanding dengan timnas Indonesia. Mungkin Sobat Garuda sudah mendengar di media sosial atau di media yang lain terkait undangan yang dikirimkan oleh Ketua PSSI Bapak Erick Thohir, tapi tidak direspon oleh Federasi Sepak Bola dari Malaysia. Kemudian ditolak. Seperti apa videonya? Kita langsung aja ke videonya. Oke guys, let's go. Ditolak Malaysia, kini timnas Indonesia akan menjalani laga uji coba melawan Rusia dan Uruguay. Ketika Malaysia memutuskan untuk tidak menerima tawaran uji coba dari Indonesia dan malah memilih Cape Verde, banyak suara tawa datang dari media sosial mereka. Ada yang merasa bangga, ada yang merasa sudah melangkah lebih jauh. Ada pula yang mencibir, seolah berkata Indonesia bukan lawan sepadan. Dan yang lebih aneh, seolah semua itu perlu diumumkan ke dunia. Seolah menolak uji coba dari negara tetangga adalah sebuah prestasi. Seolah lebih memilih negara peringkat 72 FIFA itu adalah satu-satunya jalan menuju kejayaan. Sementara itu, di Indonesia, suara yang terdengar hanyalah hening. Tidak ada sindiran balik, tidak ada hinaan balasan, tidak ada narasi penuh kebencian. Apa karena Indonesia tak peduli? Bukan, kami peduli. Tapi kami tidak terbiasa membalas kesombongan dengan kesombongan yang sama. Kami tahu harga diri tak perlu dipertontonkan. Ia cukup dirawat dalam kerja nyata. Netizen Indonesia yang biasanya berisik jika timnas sedang naik daun, justru memilih diam. Bukan karena kalah, tapi karena tahu perjuangan kami bukan soal membandingkan siapa lawan uji coba kami. Karena pada akhirnya, apa yang kami perjuangkan bukan hanya sebuah laga persahabatan, tapi sebuah proses panjang untuk kembali berdiri tegak di tengah peta sepak bola Asia dan suatu hari nanti dunia. Alasannya tidak ditulis terang, tapi sikapnya cukup jelas. Indonesia dianggap tak layak, tak cukup bergengsi, tak sebanding. Yang dipilih justru Cape Verde, negara kecil di Afrika Barat, memang berada di peringkat 72 FIFA. Lebih tinggi dari Indonesia, iya, tapi apakah sepak bola hanya sebatas angka? Komentar dari sebagian netizen Malaysia. Mereka tertawa, menyombongkan pilihan lawan timnas mereka. Lebih baik Cape Verde daripada Indonesia, begitu kira-kira nada suara yang bergaung di media sosial. Dan mungkin yang mereka lupa adalah ini. Indonesia pernah menghadapi Argentina saat negara itu baru saja mengangkat trofi Piala Dunia 2022. Kami melawan Garnacho, Rodrigo De Paul, Emiliano Martinez. Mereka bukan pemain biasa, tapi pemain sepak bola dunia. Kami memang kalah 0-2, tapi kami tidak dicemooh, kami tidak diremehkan. Bahkan yang terdengar adalah pujian karena keberanian kami berdiri melawan tim terbaik di muka bumi. Dan saat itu, kami tidak perlu teriak-teriak di media sosial untuk membanggakan diri. Karena ketika kamu pernah berdiri di hadapan juara dunia, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa kepada mereka yang hanya membandingkan angka. Penolakan Malaysia mungkin terasa seperti pengkhianatan, tapi dalam diam kami tahu Indonesia tidak butuh validasi dari mereka yang enggan melihat, karena kami percaya waktu akan bicara.
Dan hari ini, ketika dunia yang jauh lebih besar melihat Indonesia dengan cara yang berbeda, kami tahu penolakan itu bukan akhir. Ia hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Sepak bola tidak hanya soal skor, ranking FIFA, atau siapa lawan di laga uji coba berikutnya. Sepak bola bagi negara seperti Indonesia adalah soal perjalanan panjang yang tidak selalu dipahami oleh mereka yang hanya menilai dari permukaan. Sebab diam-diam, di balik panasnya komentar dan kekecewaan karena penolakan dari Malaysia, ada angin segar yang datang dari tempat yang lebih jauh. Bukan dari Asia Tenggara, bukan dari negara tetangga, tapi dari mereka yang telah lama mengenal arti sepak bola sebagai identitas, sebagai kebanggaan nasional yang diwariskan lintas generasi. Negara pertama yang dating adalah Rusia, sebuah kekuatan besar yang pernah jadi tuan rumah Piala Dunia, negara yang punya sejarah dan prestasi yang tidak bisa diremehkan. Tawaran uji coba dari Rusia bukan hanya tentang laga persahabatan, tapi sinyal bahwa Indonesia dilihat, dianggap, dan dihormati oleh negara yang berada jauh di atas dalam hal sepak bola dunia. Dan belum juga hilang gema tawaran itu, datang kabar kedua. Lebih mengejutkan, Uruguay. Ya, Uruguay, negara kecil dari Amerika Selatan yang menjadi juara Piala Dunia pertama dalam sejarah. Negara dengan 2 bintang di dadanya yang tahu betul apa arti bermain dengan hati, dengan semangat yang tak bisa ditakar oleh angka FIFA semata. Tawaran itu disampaikan langsung dengan penuh rasa hormat dan itikat baik oleh Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, Cristina Gonzalez. Bukan hanya sekedar basa-basi diplomatik. Ada maksud yang tulus, menjajaki kerjasama jangka panjang antara dua negara dalam bidang olahraga, khususnya sepak bola. Uruguay ingin mengadakan pertandingan persahabatan dengan timnas Indonesia jika memungkinkan dengan tim inti masing-masing, ujar I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness of reflection. Dubes Cristina mengutip pernyataannya dari laman resmi Kemenpora RI. Bukan hanya pertandingan, tapi bagian dari peringatan HUT ke-60 tahun antara Indonesia dan Uruguay pada 2026. Dan saat mendengar itu, kita tidak perlu tepuk tangan. Kita hanya butuh satu tarikan napas panjang. Karena ini bukan sekedar tawaran pertandingan. Ini pengakuan. Pengakuan dari negara yang tahu betapa berharganya proses. Negara yang tahu bahwa di balik ranking FIFA yang belum membanggakan, ada gairah sepak bola yang sedang tumbuh. Ada infrastruktur yang sedang dibangun. Ada pelatih kelas dunia yang sudah bekerja, dan ada generasi muda yang tak sabar membuktikan diri. Uruguay tidak datang untuk menguji tim lemah. Mereka datang karena mereka melihat Indonesia sedang bangkit. Dan ketika dunia mulai memperhatikanmu, bukan karena kamu memaksa, tapi karena mereka sendiri yang mengulurkan tangan, maka saat itulah kamu tahu kamu sedang berada di jalur yang benar. Dalam perjalanan menuju tempat yang lebih tinggi, akan selalu ada yang memilih untuk tidak ikut. Akan selalu ada tangan yang tidak terulur, pintu yang tidak dibuka, dan suara-suara yang justru mengecilkan langkah kita. Tapi justru disitulah kita diuji. Apakah kita butuh pengakuan dari mereka yang tidak pernah ingin melihat kita tumbuh? Kita tak pernah mundur, tak kenal lelah. Indonesia, tanah yang penuh dengan cerita besar. Bangkitlah sekarang waktunya, tak ada yang bisa halangi kita. Garuda perkasa tak pernah menyerah, kita lawan dunia bersatu selamanya. Garuda perkasa terbang menembus angkasa. Ketika Malaysia menolak uji coba dengan timnas Indonesia, mungkin ada rasa kecewa. Tapi hari-hari berlalu, dan yang tersisa bukan sakit hati, melainkan kesadaran bahwa kita tidak perlu pengakuan dari mereka yang tidak mampu melihat potensi. Karena yang mengenali nilai kita bukan mereka yang paling dekat secara geografis, tapi mereka yang melihat lebih dalam, dengan mata jernih dan hati terbuka.
Lihatlah Uruguay, negara kecil dengan sejarah sepak bola yang besar. Mereka tidak peduli ranking Indonesia di FIFA. Mereka tidak peduli Indonesia pernah kalah dari siapa. Yang mereka lihat adalah semangat, komitmen, dan pertumbuhan. Karena bagi mereka, pertandingan persahabatan bukan soal siapa yang lebih tinggi, tapi siapa yang sedang berproses. Dan Indonesia sedang dalam proses terbaiknya selama puluhan tahun terakhir. Juga Rusia, negara besar dengan sepak bola yang tangguh. Tawaran mereka adalah bukti bahwa Indonesia tidak lagi hanya bermain di lingkaran sempit regional. Kita sedang menapak jejak baru menuju panggung yang lebih besar. Mereka ini, Uruguay dan Rusia, datang bukan karena kita meminta, tapi karena mereka melihat. Sementara Malaysia, biarlah mereka dengan pilihannya, biarlah mereka tertawa, biarlah mereka menilai Cape Verde lebih hebat daripada Indonesia. Kita tidak perlu membalas, karena kita sedang berjalan menuju arah yang lebih tinggi. Sepak bola Indonesia sedang tumbuh, bukan hanya di lapangan, tapi juga dalam cara kita berpikir. Kita tidak lagi sibuk membandingkan siapa yang lebih hebat. Kita sibuk membuktikan diri di hadapan mereka yang berani menantang kita dengan tulus. Dan mungkin inilah pelajaran yang paling penting. Kadang penolakan bukan kutukan, tapi berkah yang menyamar. Karena dari situlah kita belajar berdiri sendiri, membangun harga diri bukan dari pujian tetangga, tapi dari keyakinan yang tumbuh dari dalam. Kita takkan tergoyahkan dari Sabang ke Merauke. Satu tegak, satu jiwa. Indonesia juara, kita kan terus berlari. Bersatu dalam keberagaman kita sapu. Jiwa kita besar takkan pernah runtuh. Dalam hidup, kita seringkali terjebak membandingkan langkah kita dengan orang lain. Kita sibuk menoleh ke samping melihat siapa yang lebih dulu, siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih tinggi. Tapi dalam sepak bola, seperti juga dalam kehidupan, tapi siapa yang tetap bertahan di perjalanan. Timnas Indonesia dulu adalah tim yang hanya menjadi pelengkap. Turnamen besar terasa seperti mimpi yang jauh. Kualifikasi Piala Dunia, harapan itu sempat nyaris padam. Tapi hari ini, kita bukan lagi tim yang hanya datang untuk meramaikan. Kita mulai bicara tentang impian dengan lebih percaya diri. Kita mulai menantang tim-tim besar bukan dengan sombong, tapi dengan persiapan. Kita sudah tidak punya waktu untuk menoleh ke samping, membandingkan diri dengan Malaysia, Thailand, atau siapapun di kawasan ini. Bukan karena mereka tidak penting, tapi karena jalan kita sudah mulai berbeda. Kita mulai berbicara dengan lawan-lawan dari luar zona nyaman, dari Asia Tengah, dari Timur Tengah, bahkan dari Amerika Selatan. Dan ketika negara seperti Uruguay datang dan berkata, mari kita bertanding di Jakarta, itu bukan sekedar tawaran. Itu adalah sinyal bahwa dunia mulai menyadari Indonesia sedang bangkit. Maka saatnya kita berhenti membuang energi untuk membalas komentar nyinyir di media sosial. Biarkan mereka bicara. Biarkan mereka menganggap kita tidak selevel, karena kita tidak sedang membangun tim untuk menyenangkan para komentator. Kita sedang membangun masa depan sepak bola yang kuat, yang bisa berdiri sendiri, masa depan di mana Garuda tak lagi hanya menjadi simbol, tapi menjadi kekuatan nyata di lapangan. Dan ketika saatnya tiba, ketika stadion kembali penuh, ketika bendera merah putih kembali berkibar tinggi di hadapan lawan yang datang dari ujung dunia, saat itulah kita tahu, kita tidak pernah butuh pengakuan dari mereka yang dulu meremehkan. Indonesia tidak sempurna. Timnas kita belum jadi raksasa. Tapi tak ada lagi keraguan bahwa kita sedang menapaki arah yang benar. Bukan karena kita ingin dianggap hebat oleh negara tetangga, tapi karena kita tahu betapa berharganya setiap tetes keringat, setiap kerja keras yang dibangun di antara sorak dan kritik, antara pujian dan penolakan. Hari ini mungkin ada yang masih menganggap rendah, masih ada yang menertawakan, masih ada yang memilih menjauh, menolak berjabat tangan. Tapi tidak apa-apa, karena kita tidak sedang berjalan untuk mereka. Dan saat
Uruguay dan Rusia datang. Saat dunia melirik tanpa kita minta, kita belajar satu hal, bahwa pengakuan sejati tidak datang dari mereka yang paling dekat, tapi dari mereka yang paling jujur melihat. Jadi hari ini, mari kita rayakan. Penolakan itu bukan sebagai luka, tapi sebagai bagian dari cerita. Karena justru dari sanalah kita tahu siapa yang benar-benar berdiri bersama dan siapa yang hanya akan melihat saat kita sudah tiba di puncak. Kalau kamu merasa narasi ini adalah sebuah perjuangan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita sepak bola Indonesia yang penuh semangat dan harapan. Bagikan juga pendapatmu di kolom komentar. Siapa pemain favoritmu? Apa harapan terbesar kamu untuk timnas ke depan? Karena di sini suara kamu juga penting. Bersama kita bangun masa depan sepak bola Indonesia yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih membanggakan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Itu dia reviewnya terkait penolakan dari timnas Malaysia untuk bertanding dengan timnas Indonesia. Oke, Sobat Garuda sekalian, berikan komentar-komentar yang positif untuk kemajuan timnas Indonesia. Kita nggak usah iri, nggak usah sakit hati, kita fokus ke depan untuk timnas Indonesia. Beri dukungan, beri support agar timnas Indonesia, agar Garuda semakin dikenal di dunia. Oke guys, sampai di situ dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, bye. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind